Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Adik-adik, ini adalah materi pertama perkuliahan kita, keuangan daerah. Yang pertama kali saya ingin menyampaikan dulu selamat bagi adik-adik sekalian yang sampai dengan saat ini sudah sampai dengan semester 6. Adik-adik sekalian, kita ketemu mata kuliah keuangan daerah ini di semester 7 ya, 7 atau 5 ya adik-adik sekalian, di mana materi keuangan daerah ini banyak berkaitan erat dengan bagaimana pemerintah daerah menjalankan aktivitasnya di dalam proses pemerintahan dan pembangunan. Harapannya adik-adik sekalian, adik-adik sampai dengan akhir semester ini diharapkan mampu memahami konsep dasar sistem perencanaan pembangunan nasional yang dikaitkan dengan pengelolaan keuangan daerah. Yang selanjutnya, mahasiswa bisa memahami konsep dasar pengelolaan keuangan itu sendiri yang nanti akan berkaitan erat dengan APBD dan aset-aset yang dimiliki oleh daerah. Adik-adik sekalian, jadi sebenarnya materi kita itu lebih banyak nanti akan mengungkap masalah APBN dengan titik tekan APBD dan mungkin nanti bisa dikaitkan juga dengan yang namanya APBDes pada level desa. Nah, mata kuliah ini sebenarnya memberikan pemahaman tentang konsep dasar keuangan daerah yang pada tahap awal memahami sistem perencanaan pembangunan pusat dan daerah, kemudian perencanaan pembangunan daerah dan penganggarannya. Yang selanjutnya membahas tentang struktur APBN dan APBD, yang itu meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Secara sederhana, adik-adik sekalian, ada beberapa materi pembelajaran atau pokok bahasan yang nanti akan kita pelajari bersama, di mana kita akan belajar tentang konsep dasar keuangan daerah, kemudian sistem perencanaan pembangunan nasional, yang dilanjutkan dengan pengelolaan keuangan daerah, kemudian bagaimana APBN itu, kemudian bagaimana APBD, dana transfer, unsur penerimaan daerah, serta pajak dan retribusi daerah. Kita lanjutkan dengan bagaimana sistem belanja daerah, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, pembiayaan daerah, dan nanti kita belajar beberapa studi kasus yang berkaitan dengan APBN maupun APBD. Adik-adik sekalian, kalau kita perhatikan pada konteks keuangan daerah, tadi sudah saya kemukakan, adik-adik sekalian, sebenarnya adik-adik nanti akan berbicara atau akan banyak membahas tentang struktur APBD yang ada di layar ini. Jadi yang nanti akan kita dalami itu adalah struktur belanja atau struktur APBD ini, di mana di dalam struktur APBD, kalau kita lihat, saya coba untuk ajak ke sini dulu secara sederhana. Di dalam struktur APBD itu ada pendapatan. Nah, pendapatan itulah adik-adik sekalian yang digunakan untuk belanja.
di slide nampak ada istilah belanja tidak langsung dan belanja langsung. Nanti akan kita perdalam lebih detail lagi. Nah, yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah bahwa dimungkinkan antara pendapatan dan belanja ini terjadi kelebihan atau kekurangan yang seringkali kita istilahkan sebagai surplus atau defisit. Adik-adik sekalian, keberadaan surplus atau defisit inilah yang sebenarnya nanti akan masuk pada kelompok yang ketiga di dalam struktur ini, yang disebut pembiayaan. Di dalam pembiayaan nanti ada unsur penerimaan dan pengeluaran, kemudian muncullah pembiayaan neto, dan disitulah nanti sebenarnya ada istilah silpa tahun berjalan. Silpa tahun berjalan ini adalah sisa lebih anggaran tahun yang bersangkutan. Jadi yang dikatakan sisa lebih anggaran tahun yang bersangkutan itu adalah ternyata ketika ada surplus atau defisit, kemudian sudah diakomodasi oleh pembiayaan, kemudian ada sisa lebih itulah adik-adik sekalian yang disebut sebagai silpa tahun berjalan, di mana silpa tahun berjalan ini akan diakomodasi pada struktur belanja berikutnya. Oke, adik-adik sekalian, sekarang mari kita coba perhatikan beberapa hal yang berkaitan dengan aturan atau tentang APBD itu sendiri. Ini sebagai titik awal kita mempelajari tentang APBD. Nah, ketika kita bicara APBD, ketika kita bicara APBN, pada dasarnya adik-adik sekalian, ini pasti tidak terlepas dengan yang namanya aturan atau peraturan. Yang perlu kita ingat, adik-adik sekalian, bahwa nanti adik-adik sekalian akan lebih banyak bicara tentang struktur APBD itu berdasarkan PP nomor 12 tahun 2019. Kalian saya tulis di PowerPoint PP nomor 12 tahun 2019. Jadi adik-adik sekalian, PP nomor 12 2019 ini itu adalah berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah. Sekali lagi, PP nomor 12 ini berisi tentang pengelolaan keuangan daerah. Nanti kita coba lihat di PP itu sebenarnya ada apa saja, karena semua pokok bahasan kita dari awal sampai dengan akhir nanti ujung-ujungnya pasti berkaitan dengan yang namanya PP nomor 12 2019. Jadi ini harus dihafalkan lah, PP 12 2019. Ini merupakan pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, ya. UU nomor 23 tahun 2015 tentang pemerintahan daerah. Kita lihat lagi di slide tersebut dijelaskan ini juga berkaitan dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 sebentar. Berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2019. Sorry, 2015. 2015. Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor yang di atas tadi, nomor 23 tadi. Sehingga sebenarnya ketika adik-adik nanti ketemu dengan PP nomor 58 tahun 2005 ini sudah tidak berlaku. Oke, kita bahas atau kita lanjut lagi ke Oke. Hadirin sekalian, kalau kita lanjutkan berarti PP 12/2008 ini berkaitan erat dengan struktur APBD. Ya. Di mana nanti ini juga akan berkaitan dengan PP nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan. Oke. Nah, kita lanjutkan lagi. Seperti yang saya katakan di muka tadi, di awal tadi, adik-adik sekalian, bahwa struktur APBD ini meliputi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan. Sekarang kita lihat, sebenarnya ada apa saja pada masing-masing unsur struktur tersebut. Yang pertama, adik-adik sekalian, kalau kita perhatikan di sini, maka struktur pendapatan daerah ini kita bandingkan antara PP nomor 12 yang sisi kiri dan nomor 58 yang sisi kanan ini. Jadi acuan kita itu adalah yang sisi kiri ini. Jadi adik-adik, struktur pendapatan daerah itu terdiri dari PAD, ya, kemudian pendapatan transfer, kemudian yang ketiga lain-lain pendapatan daerah yang sah. Jadi ada 3 item. Saya ulang, PAD, pendapatan transfer, dan yang ketiga adalah lain-lain pendapatan daerah yang sah. Oke, pada 3 poin ini adik-adik sekalian, yang sebenarnya nanti perlu kita perdalam, perubahan antara PP nomor 58 sama nomor 12 tahun 2019 yang paling menonjol itu adalah pada poin kedua ini. Kalau PP nomor 58 penyebutannya sebagai pendapatan dana perimbangan. Namun di PP yang baru itu disebut sebagai pendapatan transfer. Artinya bahwa pendapatan ini berasal dari pemerintah pusat atau transfer antar daerah. Ada 2 komponen besar. Transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah. Misalnya dari provinsi ke kabupaten kota. Nah, dana perimbangan itu dana perimbangan ya. Maaf, saya ulang.
Transfer pemerintah pusat itu terdiri dari 5 item. Dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dan dana desa. Sementara transfer daerah itu meliputi pendapatan bagi hasil, bantuan keuangan, yang itu semua dimungkinkan daerah memperolehnya. Walaupun misal nanti ketika kita bicara dana otonomi khusus, maka itu hanya pada peruntukan daerah-daerah tertentu, termasuk misalnya dana keistimewaan. Yang ketiga, lain-lain pendapatan daerah yang sah, yang ini terdiri dari hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oke, sekarang kita lihat yang kedua. Di belanja. Belanja sesuai dengan aturan yang baru itu meliputi belanja operasi yang ada 6 item, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Ada 4 jenis item belanja. Sementara nanti ketika kita bicara struktur pembiayaannya, maka akan meliputi penerimaan pembiayaan, kemudian pengeluaran pembiayaan, yang itu nanti akan ada yang namanya pembiayaan neto. Nah, itu adik-adik sekalian pembahasan kita tentang pertemuan pertama ini. Yang saya ulang lagi, nanti adik-adik sekalian terdapat poin penting pada bahasan yang pertama ini adalah yang perlu adik-adik cermati itu adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 yang maaf ini 2014 yang ini berkaitan erat dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Nanti akan kita bahas lebih detail lagi. Yang berikutnya adalah PP nomor 12 tahun 2019 dan PP nomor 71 tahun 2010. Mohon ketiga atau keempat aturan ini adik-adik sekalian perlu mencermatinya dengan baik. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.